Hari ini kita akan membahas tentang pengisian EDS edisi COVID 2020 dengan menggunakan aplikasi Mouse and Keyboard Record ya. Sebetulnya sudah ada Paster EDS 2020, tetapi setelah saya pakai sendiri kurang efektif berjalan di laptop saya, sehingga saya memutuskan untuk memakai Mouse and Keyboard Recorder, walaupun pengisian secara ini tidak disarankan ya, karena nanti kalau misalkan kita pakai aplikasi ini, maka isiannya akan sama semua. Tetapi karena waktunya mepet, sampai 31 Desember saya serahkan lagi pada teman-teman, mau dipakai silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa, ataupun misalkan ada yang lebih praktis juga monggo, silahkan gunakan. Yang jelas saya sekarang sampai dengan saat ini menggunakan aplikasi Mouse Record and Keyboard Recorder. Nah, nanti link aplikasinya akan saya taruh di bawah. Jadi nanti aplikasinya seperti ini. Ini di sini sudah ada installer dan cara pakainya, cara installnya. Silakan teman-teman ikuti. Kemudian di dalam sini juga sudah saya sertakan master record. Master record ini adalah file hasil rekaman mouse dan keyboard yang sudah saya buat. Saya buat 2 folder, ada guru dan operator. Maksudnya ini adalah untuk login sebagai operator dan untuk login sebagai guru. Karena operator dan guru itu ada beberapa instrumen yang berbeda. Untuk operator ini adalah berperan sebagai kepala sekolah ya. Nah, jadi nanti di operator ini saya buat per jenis kuesioner. Kalau di operator ada A sampai H, kemudian kalau di guru cuma sampai E. Nah, makanya saya bedakan ya. Baik, langsung saja kita praktek. Tapi sebelum praktek, anggap saja ini sudah menginstal mouse recorder ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah simpan file master recorder ini di tempat yang teman-teman ingat. Karena nanti kita akan membutuhkan file ini untuk load, untuk memasukkan master recordnya. Nah, pertama kita buka PMP-nya. Yang perlu diperhatikan adalah sekarang saya menggunakan Chrome untuk membuka PMP, kemudian tingkat zoom untuk layar saya set 80% supaya kuesionernya bisa muncul semua. Cara untuk menyeting tampilan menjadi 80% adalah dengan cara menekan tombol kontrol dengan tombol minus untuk mengecilkan layar. Nanti di sini ada tulisannya berapa persen. Untuk membesarkan layar, pencet tombol dan plus. Jadi silakan teman-teman setting layarnya 80%. Nah, anggap saja sudah seperti ini ya. Kemudian kalau sudah terbuka instrumennya, ini saya sebagai operator ya, loginnya sebagai operator langsung. Kemudian kita buka mouse and keyboard recordernya. Nah, nanti teman-teman silakan buka file record yang sudah saya berikan, yang tadi disimpan di tempat yang aman. Nah, sekarang kita lihat contohnya begini. Karena ini saya sebagai operator, maka nanti akan saya buka folder operator. Nah, karena saya juga akan mengisi instrumen A, maka akan saya pilih A operator. Kita ulang ya. Jadi kita buka file, kita buka aplikasi mouse and recorder, mouse and keyboard recorder, kemudian kita ke file, open, kemudian ke folder operator dan A operator. Artinya kita akan menjalankan recorder atau rekaman gerakan mouse untuk instrumen A login sebagai operator. Kemudian selanjutnya kalau sudah membuka ini, kemudian klik
lanjutkan di kuesioner A, pastikan ini ada di angka 1, kemudian teman-teman letakkan kursor di angka 7, kalau sudah tinggal tekan Alt F3 yang ada di keyboard. Alt F3. Nah, secara otomatis dia akan berjalan mengikuti gerakan mouse yang sudah terekam. Memang ini waktunya agak lama, tetapi bisa meringankan kerja kita ketika kita akan mengerjakan hal yang lain. Misalkan kita sedang mengerjakan laporan yang lain, kemudian ini kita tinggal saja, biarkan dia berjalan. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti dia akan berhenti otomatis. Kalau berhenti otomatis, dia nanti akan muncul seperti ini. Muncul jendela aplikasi ini, artinya dia berhenti otomatis. Sudah di-set berhenti otomatis di pertanyaan terakhir. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika gerakan mouse ini terlalu cepat atau terlalu lambat dengan kondisi laptop punya teman-teman, maka gerakannya bisa disetting di sini. Jadi kalau misalkan gerakan mouse-nya terlalu cepat, artinya terlalu cepat itu mouse-nya sudah kemana, pertanyaannya masih di nomor 4 misalkan. Ini mouse-nya bergerak terus, sementara pertanyaan masih di nomor 4. Nah, maka kita perlu menyeting ini. Setting ininya kira-kira diperlambat, cari timing yang pas supaya bisa menyesuaikan dengan gerakan mouse yang ada di layar atau menyesuaikan layar yang ada di laptop teman-teman. Memang resikonya kalau misalkan kita perlambat ini, maka prosesnya pun akan semakin lambat. Tapi ya apa boleh buat, karena kita menggunakan ini resikonya seperti itu. Jadi nanti untuk menunggu sampai selesainya pun agak lama. Kecuali mungkin memang kalau misalkan laptopnya speknya bagus, di setting normal juga tidak masalah. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, dia akan ke pertanyaan paling terakhir. Kemudian misalkan kita akan beralih ke kuesioner yang lain. Kita ke perangkat, misalkan kita akan mengisi kuesioner yang B. Yang B login sebagai operator. Nah, diganti dulu file master record-nya. Kita open lagi, kemudian kita cari ke folder operator, kita klik 2 kali di B operator atau klik open juga boleh. Open operator, kemudian di minimize dulu atau klik saja di sini, klik lanjutkan di kuesioner B, pastikan yang terbuka pertama kali adalah pertanyaan nomor 1. Kemudian tempatkan kursor di paling atas atau di mana saja boleh. Kalau sudah, tinggal pencet Alt F3. Nanti dia akan secara otomatis menggerakkan mouse yang sudah terekam sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika aplikasi ini berjalan, teman-teman jangan memegang mouse, memegang keyboard, atau memegang trackpad ya, tidak boleh memegang laptop supaya aplikasi ini berjalan dengan sendirinya dan lancar, tidak berhenti di tengah jalan. Karena nanti kalau berhenti di tengah jalan, harus ulangi lagi langkahnya dari awal. Kita tidak bisa misalkan berhentinya di nomor 4, kemudian kita lanjutkan. Nah, rekamannya itu dia akan mengulang ke rekaman nomor 1. Jadi kita tidak bisa membuka rekaman mouse record sementara pertanyaannya sedang kita buka nomor 4. Jadi kalau misalkan pengen ulangi lagi, ya buka lagi pertanyaannya di nomor 1. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, dia akan otomatis berhenti tanpa kita sentuh apa-apa. Kalau dia sudah nongol aplikasi ini, nah jendela ini berarti dia sudah berhenti. Nah, tetapi mungkin aplikasi ini mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi sebelum menggunakan atau mencoba, silakan pastikan bisa diinstal ya. Nah, nanti kalau sudah berhenti sendiri otomatis, jangan lupa setiap selesai mengisi kuesioner
per jenis kuesioner, jangan lupa hitung kemajuan. Apa fungsinya? Ini untuk mengecek apakah semua pertanyaan sudah terisi semua atau belum. Jika sudah terisi semua, maka tandanya berubah menjadi berwarna hijau dan tulisan progres pengisiannya 100%. Jika tidak 100%, maka ada beberapa pertanyaan yang belum terisi. Nah, caranya tinggal diklik rincian, kemudian lihat yang masih silang merah. Itu silahkan tinggal diisi manual saja, supaya progresnya 100%. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai nih, tetapi ini belum 100%, kita klik rincian. Nah, kemudian kita lihat jawaban yang nomor berapa yang masih merah. Nanti kita ini isi secara manual saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai, silakan lanjut ke kuesioner B, C, D, E, F, G, H, sampai H. Tapi jangan lupa setiap kita ganti instrumen, kita ganti dulu master recordnya. Nah, kalau di operator sudah selesai, kita tinggal ke pengaturan, kemudian tukar pengguna. Kita contohkan akun guru ya. Nah, ini misalkan akun gurunya sebentar yang belum diisi itu misalkan contohnya ini saja. Ini belum diisi. Nah, ketika kita akan mengisi akun guru, maka nanti file recordnya pun harus dirubah ke guru. Nah, ini sudah terbuka punya Inu Febrianti Rahayu. Kita buka perangkat kuesionernya. Ini belum terisi. Kita klik lanjutkan, pastikan ada di nomor 1 pertanyaannya. Kemudian jangan lupa sebelum kita eksekusi, sebelum kita tekan Alt F3, kita load dulu atau kita isi dulu dengan menggunakan record dari guru yang A ya. Ini yang A nih. Yang A. Kita klik yang A. Kemudian nah ini tandanya dia yang aktif yang A. Kalau ada yang birunya di sini berarti sekarang dia yang aktif yang A. Jadi nanti ini bisa digunakan berulang-ulang. Kalau dia sudah di load, sudah dimasukkan ke sini, dia bisa digunakan berulang-ulang. Misalkan kita pengen ganti, tinggal klik saja ininya. Kemudian kita tekan Alt F3. Nah, ini saya gunakan yang ini ya. Yang akan kita pakai sekarang adalah A guru. Kalau sudah ada di A guru, kita tekan lagi Alt F3. Nanti dia secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya sampai dia selesai. Nah, tetapi kelemahan dari aplikasi ini adalah kadang laptop yang speknya kurang bagus, dia berjalan agak lambat. Makanya nanti di setting di sini, di setting di kecepatannya, apakah dia normal, slow, atau lebih cepat barangkali. Silahkan disesuaikan saja. Nah, namun pengisian secara begini itu tidak disarankan ya, karena nanti jawabannya akan sama semua. Jawabannya akan sama semua. Silakan diserahkan kepada teman-teman apakah menggunakan ini atau tidak. Saya hanya berbagi, hanya sharing. Ini juga saya dapatkan dari forum-forum, dari YouTube, dan lain-lain. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan lupa klik subscribe dan like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya ingatkan kembali, kalau ingin menggunakan aplikasi ini, jangan lupa setting tingkat tampilan layar di Chrome sebesar 80% dengan cara tekan Ctrl dan tanda min sampai angkanya menunjukkan 80%. Kenapa 80%? Supaya gerakan mouse-nya sama dengan rekaman yang sudah saya buat dan supaya pertanyaan atau pilihannya terlihat semua. Baik, terima kasih. Silakan selamat mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Yang selama ini saya pakai di laptop saya yang berukuran
15 inch kalau nggak salah ini masih berjalan dengan lancar. Terima kasih.